Jadi managerial accounting itu apa sih? Managerial accounting itu lebih menyediakan informasi, kata kuncinya itu untuk internal user. Mari kita bandingkan managerial sama financial accounting yang sudah kita pelajari. Tadi sempat saya berikan intro, walaupun di sini banyak yang mayoritas kan semester 1. Tapi ini saya kasih gambaran ke depannya untuk kalian ya. Financial accounting, rata-rata semua jurusan di Fakultas Ekonomi itu akan mendapatkan financial accounting satu mata kuliah yang kalian ketemu saya semester ini, pengantar akuntansi, itu namanya financial accounting. Nah, kalau managerial accounting, jurusan apapun akan mendapatkan mata kuliah yang judulnya akuntansi biaya. Itu prinsipnya managerial accounting. Tingkat lebih lanjutnya, kalau sudah lulus akuntansi biaya, kalian akan ngambil akuntansi manajemen. Nah, itu adalah managerial accounting. Kalau yang financial accounting, itu akan diperdalam di level menengah, intermediate, lanjutan, advance, kalau kalian ngambil jurusan akuntansi saja. Nah, selain jurusan akuntansi, yang diperdalam itu yang managerial accounting. Hari ini kita bahas managerial accounting, tidak sampai 1 semester, ini hanya lapisan luarnya saja, perkenalan saja. Apa sih sebenarnya managerial accounting? Kok penting gitu ya, sampai diajarin juga buat jurusan lainnya selain akuntansi. Nah, kalau kita lihat dari sisi penggunanya, financial accounting itu tipenya kan kita sebutnya dengan financial statement, mulai dari laporan laba rugi, income statement, perubahan modal, statement of owner's equity, neraca, balance sheet atau statement of financial position, lalu ada laporan arus kas, cash flow, yang terakhir ada catatan, notes to financial statement. 5 laporan keuangan ini baku, kaku, harus dibuat, formatnya harus tepat gitu ya. Karena yang baca itu adalah pihak eksternal. Pihak eksternal itu berarti pihak yang nggak ikut mengelola perusahaan day-to-day operation-nya. Sehingga contohnya adalah pemegang saham, pemberi kita pinjaman, kreditor, terus pemerintah gitu ya. Karena yang baca adalah pihak eksternal, maka formatnya biasanya kaku. Setiap perusahaan harus mengikuti aturan yang tadi saya sebutkan 5 laporan keuangan itu. Jadi supaya bisa dibaca, dimengerti, diperbandingkan, dan seterusnya. Kalau managerial accounting yang akan kita pelajari di 1 chapter hari ini, itu yang baca internal user saja. Internal itu berarti ya ikut day-to-day operation-nya perusahaan. Mulai dari jenjang staff biasa, sampai naik ke supervisor, manager, sampai direktur. Itu adalah jajaran internal user. Nah, bedanya kalau yang financial statement tadi kan kaku. Bentuknya ada 5, itu harus 5. Formatnya seperti apa ya harus seperti apa itu. Susunannya seperti apa ya harus seperti itu. Kurang lebih yang sudah kita pelajari dalam accounting cycle atau siklus akuntansi itu, teman-teman. Mulai dari jurnal, jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, jurnal penyesuaian, penutup, sampai jadi laporan keuangan. Nah, kalau yang internal report, itu bentuknya tidak ada ketentuan. Bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan internal usernya itu tadi. Begitu pula frekuensinya juga, kalau yang financial accounting itu kaku. Setahun sekali boleh, atau setahun 4 kali boleh, atau kalian rasa kurang sebulan sekali juga boleh. Kalau yang managerial accounting itu fleksibel ya. Ketika butuh seminggu sekali ya seminggu sekali. Ketika lagi nggak butuh ya nggak usah buat. Kalau dari tujuannya, financial accounting itu lebih ke arah general, melaporkan seluruh divisi perusahaan, seluruh keutuhan perusahaan itu gimana performanya. Kalau yang managerial accounting itu biasanya dibuat dicocokkan dengan pengambilan keputusan tertentu saja. Contoh, kalau ingin tahu keputusan menaikkan atau menurunkan harga, ya sudah, kita hanya membutuhkan informasi naik harga atau turun harga. Nggak usah sampai menganalisa penjualan semuanya, harga pokok barang semuanya. Nggak usah sampai general perusahaan. Terus apa saja isinya? Ini yang tadi sempat saya singgung ya. Bentuknya kaku, diatur di suatu aturan akuntansi namanya GAAP, yang sekarang sudah mengarah jadi IFRS itu. Semacam undang-undangnya akuntansi, aturannya kaku, bentuknya harus seperti ini, siklusnya harus seperti itu. Jadinya harus 5 financial statement yang tadi saya sempat sebutkan. Kalau yang managerial accounting, bukan sekedar debit kredit, kemudian tidak harus bentuknya jadi 5 macam laporan keuangan, tidak.
Hari ini kita nanti ambil satu contohnya saja, walaupun nanti kalau kalian sudah belajar akuntansi biaya sama akuntansi manajemen, nah di sana kalian banyak menemukan semacam banyak langkah-langkah, rumus-rumus untuk menemukan suatu strategi pengambilan keputusan itu seperti apa. Kalau yang financial accounting, setelah kita buat laporan, karena ini yang baca adalah external user ya, untuk keakuratan, keandalan informasi yang sudah kita sajikan itu benar apa enggak, menyatakan sesuai kondisi yang sebenarnya apa enggak, harus diaudit. Diaudit itu diperiksa apa yang tertulis, apakah cocok dengan yang kondisi kenyataannya oleh Certified Public Accountant atau CPA, auditor gitu ya bahasa Indonesianya. Jadi ada suatu pihak eksternal lagi, pihak ketiga lagi yang mencocokkan perusahaan itu sudah benar nggak nulis yang misalnya kalau punya di gudang ada persediaan 1 miliar itu beneran ada 1 miliar nggak? Nah itu nanti harus dibuktikan dengan auditor. Benar apa enggak laporan keuangannya? Kalau yang managerial accounting nggak usah diaudit. Jadi ya sudah dibuat begitu saja, terus tidak perlu membutuhkan konfirmasi benar atau tidaknya dari pihak ketiga yang tadi disebut dengan auditor. Itu bedanya, teman-teman.